Bab 1881 mengungkap identitasnya sebagai putra Dewa Laut. Kaisar Hantu bingung sementara Permaisuri Iblis terkejut. Dia tahu bahwa kemampuannya pasti melampaui Tang Wulin karena kekuatan Tuhannya tidak ada bandingannya. Meski begitu, Tang Wulin seperti pasir apung. Tidak peduli seberapa hebat serangannya, itu akan selalu berakhir dinetralkan oleh Tang Wulin seperti batu yang jatuh ke laut. Selain itu, Trisula Dewa Laut menjadi ancaman baginya. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati yang menyebabkan situasi itu. Legiun umat manusia telah memulai serangan balik. Sejumlah besar makhluk abisal terjepit ke dalam lorong abisal. Situasi semakin tidak menguntungkan bagi kultus Roh Kudus dan pesawat abisal. Sinar ungu emas berkedip-kedip di mata Permaisuri Iblis. Tiba-tiba, cahaya ungu emas di tubuhnya meledak dan meledakkan Tang Wulin sejauh 100 meter. Berhenti, teriakannya yang keras bergema di seluruh adegan. Kekuatan dewanya yang luar biasa dikombinasikan dengan kekuatan spiritual divine origin-nya dan menyebar ke seluruh medan perang secara instan. Terkejut, semua orang berhenti sejenak. Semangat mereka terguncang saat langit berubah warna menjadi ungu kemasan. Di sisinya, Tang Wulin memegang Trisula Dewa Laut di tangan kanannya dengan tegak. Dia mengarahkan tombak naga emas secara diagonal ke tanah. Dia berkata dengan tenang, "Apakah kamu akan mengakui kekalahanmu, Permaisuri Iblis?" Dalam amarahnya, Permaisuri Iblis terkekeh, "Kamu punya mulut besar padamu, bocah pintar. Seandainya saya tidak berusaha menghindari terlalu banyak kerugian, apakah Anda pikir Anda akan dapat hidup sampai saat ini? Anda membuang-buang waktu saya dengan melanjutkan pertempuran kecil ini. Saya ingin tahu apakah Anda semua memiliki keberanian untuk bertaruh begitu banyak melawan kami." Kata-kata Permaisuri Iblis dapat terdengar jelas di seluruh medan perang. Bahkan makhluk abisal yang tidak fasih dalam bahasa manusia dapat memahami niatnya melalui fluktuasi spiritualnya. Dengan kilatan perak, Putri Naga Perak Gu Yuena tiba di sisi Tang Wulin. Mereka menatap mata satu sama lain. Tang Wulin mengangguk padanya dengan lembut. Dia tiba-tiba merasakan gairah yang kuat di dalam hatinya saat dia memandangnya yang mengenakan baju besi Silver Dragon dan Skillin. Mereka akhirnya berdiri di puncak kemanusiaan. Jika mereka bisa meraih kemenangan dalam perang ini, tidak ada orang lain di seluruh dunia yang mampu menghentikan mereka untuk bersama. Gu Yuena melirik Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin dan membalas anggukannya. Tombak naga perak di genggamannya memancarkan rona emas putih cemerlang. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi abisal yang telah dilahapnya. Prajurit manusia elit lainnya juga bergerak ke arah mereka. Di sisi lain, banyak pembangkit tenaga listrik peringkat raja dari pesawat abisal dan juga personel petinggi kultus Roh Kudus semuanya telah berjalan ke belakang Permaisuri Iblis. Kedua belah pihak membentuk dua kubu. "Bagaimana Anda ingin memasang taruhan besar itu, Permaisuri Iblis?" Tang Wulin bertanya dengan suara yang dalam. Gu Yuena berdiri di sisinya. Mengingat bahwa dia adalah orang yang memiliki pengaruh terbesar di medan perang hari itu, dia juga memiliki hak untuk mewakili umat manusia. Namun demikian, dia secara naluriah melangkah mundur. Dia berdiri di belakang Tang Wulin untuk menandakan bahwa dia memberinya wewenang untuk bernegosiasi dengan pihak lawan. Nyatanya, Tang Wulin merasa seolah dibawa kembali ke masanya di Akademi Shrek. Dia selalu melakukan ini ketika mereka menjadi siswa di sana, bukan? Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi tidak maju. Sebaliknya, dia mengirimkan perintah untuk menghentikan tembakan artileri sementara. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran situasi terkendali. Di hadapan Golden Dragon Moonsong Tang Wulin dan Silver Dragon dan Skillin, sepertinya Permaisuri Iblis pihak lawan tidak akan dapat mengalahkan umat manusia dengan mudah bahkan jika dia berada di peringkat ke-100. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Mengingat bahwa Permaisuri Iblis telah dipanggil untuk menghentikan perang, bukankah dia hanya memasang wajah pemberani sementara ketakutan mencengkeram hatinya? Tatapan dingin mengerikan Permaisuri Iblis menyapu wajah setiap orang sebelum akhirnya kembali ke Tang Wulin. Dia berkata dengan tenang, "Apa hubunganmu dengannya?" Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin. Tang Wulin ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia perlahan mengangkat Trisula Dewa Laut saat itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Dia adalah ayahku." Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tubuh Permaisuri Iblis bergetar, dan bahkan Gu Yuena, yang berdiri di samping Tang Wulin, tampak tercengang.
Di tengah kerumunan, Dewa Binatang Ditian melebarkan matanya dengan takjub. Ditian telah mengenali Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin ketika pemuda itu kembali ke medan perang. Seandainya itu bukan senjata super ilahi, bagaimana mungkin Tang Wulin bisa menahan kemampuan peringkat Dewa Permaisuri Iblis? Puluhan ribu tahun yang lalu, Dewa Binatang bertemu Tang San sekali, dan pria itu memberinya perasaan tidak dapat diatasi. Rasanya Tang San bisa mengendalikan seluruh dunia. Tang Wulin yang menyatakan bahwa dia adalah putra Tang San sangat mengejutkannya. Dari apa yang bisa diingatnya, Dewa Binatang Ditian sepertinya mengingat Dewa Laut Tang San yang memiliki seorang putri di masa lalu. Dia telah menikah dengan pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Dia adalah Dragon Butterfly Douluo Tong Wutong. Oh benar, Tang Wutong, Tang Wulin. Ya Tuhan, mengapa saya tidak memikirkan hal ini? Tang Wulin benar-benar putra Tang San. Tidak heran dia memiliki esensi Raja Naga Emas di tubuhnya. Seketika, pikirannya menghubungkan semua yang dia tahu. Ada segudang ekspresi berbeda di wajahnya. Namun, sangat sedikit orang di kerumunan di tempat kejadian yang memahami jawaban Tang Wulin, termasuk dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka bingung. Misalnya, ada Qilin Douluo Tong Yu. Anak laki-lakinya, saya pikir dia adalah putra Tang Ziran. Tapi mengapa Permaisuri Iblis bertanya tentang Tang Ziran? Tidak, itu tidak mungkin. Berapa umurmu? Permaisuri Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia sudah berdiri di puncak pencapaian manusia. Dia adalah seorang kuasigot dan dia telah memperoleh pengakuan dari Trisula Dewa Laut. Tidak ada yang menghentikannya lagi. Ayah angkat saya memberitahu saya bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini ketika saya masih sangat muda. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa satu-satunya orang yang layak dipercaya sepenuhnya adalah diri sendiri. Alam ilahi telah lenyap, tetapi ayahku harus meninggalkan dunia manusia untukku. Karena beberapa keadaan khusus, saya harus tinggal di sini dan tidak bisa pergi bersama mereka ketika mereka pergi dengan alam ilahi. Anda tidak perlu memahami alasan spesifiknya. Saya putra Dewa Laut Tang San. Anda sudah menebak dengan benar. Trisula emas di tanganku adalah senjata sucinya, Trisula Dewa Laut. Penjelasannya tidak hanya dimaksudkan untuk Permaisuri Iblis tetapi juga semua temannya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang di tempat kejadian tercengang. Orang-orang di sisinya dan musuh mereka semuanya memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Itu tidak terbayangkan. Tang San dikenal dunia 20.000 tahun yang lalu. Tang Wulin mengklaim bahwa dia adalah putra Tang San. Bagaimana mereka bisa percaya itu? Seperti yang ditanyakan Permaisuri Iblis, berapa umur Tang Wulin? Tubuh Putri Naga Perak Gu Yuena bergoyang tanpa sadar, dan secercah kesedihan melintas di matanya. Segera, kerumunan mulai berbicara tentang wahyu ini, mengubah medan perang menjadi kekacauan yang kacau balau. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk terlibat dalam diskusi. 6 anggota yang tersisa dari 7 monster Shrek memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka. Mereka mungkin yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tang Wulin. Meskipun kemampuan Tang Wulin terus meningkat dengan kecepatan yang dipercepat, terutama kemampuan Raja Naga Emasnya, semua orang selalu berasumsi bahwa itu karena varian jiwa bela dirinya. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah putra Tang San? Tidak ada ruang dalam kata-katanya untuk keraguan. Bagaimanapun, mereka telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Selain itu, Tang Wulin mewakili Sekte Tang dan Akademi Shrek. Karena itu, dia tidak mungkin berbohong. Tang San adalah pendiri Sekte Tang. Dia adalah leluhur pertama Sekte Tang yang asli. Tang Wulin tidak mungkin menodai namanya, dan tidak ada artinya baginya untuk melakukannya. Oleh karena itu, perasaan kaget mengalahkan segalanya pada saat itu. Putra Tang San. Kata-kata sederhana ini telah melampaui setiap moniker yang dimiliki Tang Wulin di masa lalu. Permaisuri Iblis juga menjadi tenang secara bertahap setelah menyuarakan pertanyaannya. Matanya, berkilauan dengan kilatan ungu emas, juga berkedip-kedip dengan kebencian yang mendarah daging. Bab 1882 Raja Paus Iblis Laut dalam ditinggalkan oleh Dewa Laut. Baiklah. Meskipun saya berhasil mengetahui bahwa Anda memiliki hubungan dengannya, saya tidak menyangka bahwa Anda akan memiliki hubungan yang sangat dekat. Ini cukup beruntung. Tidak ada hutang tanpa kreditor dan tidak ada kebencian tanpa sebab. Ayahmu membunuh suamiku,
jadi hari ini adalah hari di mana kamu membayar hutangmu dengan darah. Tang Wulin terkejut. Ayahku membunuh suamimu. Sementara itu, pemilik sepasang mata cerah yang tersembunyi di antara kelompok dari kultus Roh Kudus menutup mulutnya untuk menahan diri agar tidak berteriak. Matanya langsung dipenuhi air mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya adalah putra Tang San. Suara permaisuri iblis bergetar sedikit karena emosinya yang gelisah. 20.000 tahun yang lalu, suamiku adalah entitas maha kuasa yang menguasai ombak dan laut. Namanya menimbulkan ketakutan di seluruh benua. Dia adalah raja sebenarnya dari binatang jiwa laut. Dia adalah raja paus setan laut dalam 1 juta tahun. Ayahmu yang membunuh suamiku supaya dia bisa merebut cincin jiwa dan tulang jiwa suamiku. Terkejut, Tang Wulin berseru, kamu adalah makhluk jiwa. Kamu juga paus setan laut dalam. Permaisuri iblis menjawab dengan angkuh, itu benar. Aku adalah raja paus iblis laut dalam sekarang. Aku tidak punya pilihan selain membawa putriku dan melakukan perjalanan jauh untuk melarikan diri dari ayahmu. Saya mengalami kesulitan dan siksaan yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mencapai apa yang saya miliki hari ini. Manusia adalah makhluk paling rakus yang pernah ada. Jenis Anda yang menghancurkan rumah kami dan menghancurkan dunia kami. Anda tidak akan berhenti bahkan setelah hampir membuat jiwa binatang buas menuju kepunahan. Anda mencoba melakukan hal yang sama pada makhluk jiwa laut kami. Petik 2. Tunggu. Tang Wulin tiba-tiba menyela permaisuri iblis. Dia memiliki tatapan bingung di matanya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya akui bahwa umat manusia bersalah atas semua kerusakan yang terjadi pada jiwa binatang buas. Namun, sepertinya situasi suamimu tidak sesederhana hanya manusia yang berburu binatang jiwa. Permaisuri iblis berkata dengan marah, apa bedanya? Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, saya pernah mengalami situasi yang sama dan itulah mengapa saya merasa berbeda. Dalam kasus saya, Raja Paus Setan Laut Dalam yang saya temui baru-baru ini adalah Anda. Anda seharusnya bisa merasakan Trisula Dewa Laut di tangan saya saat itu. Nyatanya, kamu bahkan merasakan aura ayahku, kan? Kemudian, Anda memilih untuk melarikan diri. Permaisuri iblis tertegun. Dia memandang Tang Wulin dengan takjub. Itu kamu. Dia benar-benar bisa merasakannya saat itu. Lebih tepatnya, itu terjadi ketika dia pertama kali menyelesaikan terobosannya. Meskipun dia belum berhasil menyelesaikan Blue Driver God Killer Grid Array, energi yang dia peroleh cukup baginya untuk mencapai terobosan. Dia telah mengalami keadaan seperti kesurupan sesat saat dia mencapai tingkat kekuatan dewa. Rasanya seluruh tubuhnya telah dipindahkan ke dunia lain. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan aura yang familiar. Itu adalah aura Trisula Dewa Laut yang membunuh suaminya di masa lalu, dan juga aura Dewa Laut Tang San. Reaksi pertamanya adalah menyerbu ke depan untuk memusnahkannya, tetapi tak lama kemudian, dia ditakut-takuti oleh auranya. Itu adalah perasaan dominasi yang luar biasa dan menakutkan. Karena itu, dia membuat keputusan untuk mundur. Selain itu, dia merasa seperti berada di dunia yang aneh pada saat itu. Dia tidak tahu sama sekali apakah itu ilusi atau kenyataan. Setelah mendengar ucapan Tang Wulin, dia mengetahui bahwa itu benar-benar terjadi. Apakah itu berarti Dewa Laut Tang San benar-benar meninggalkan kekuatannya? Tang San berkata dengan suara yang dalam, saya terlibat dalam kultivasi tertutup untuk menyelesaikan pemeriksaan Trisula Dewa Laut. Selama proses tersebut, ada satu percobaan di mana saya harus menghadapi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Jika Raja Paus Iblis Laut Dalam sebelumnya telah mati di tangan ayahku, maka aku pasti bertarung melawanmu, kan? Permaisuri Iblis menatap Tang Wulin dengan tatapan sedingin es. Jadi bagaimana dengan itu? Tang Wulin berkata, kamu memilih untuk melarikan diri saat itu. Jadi, saya lulus ujian itu dengan lancar. Saya tidak mengerti bagaimana semua ini terhubung pada saat itu, tetapi saya telah memahami semuanya sekarang. Trisula Dewa Laut adalah senjata ilahi, sebenarnya, senjata super ilahi. Agar bisa mengakui saya harus lulus ujiannya. Saya harus melalui 9 ujian Dewa Laut untuk menjadi tuannya. Semua ujian Trisula sangat sulit dan masing-masing memiliki arti tersendiri. Ini termasuk ketika saya dikirim untuk membantu jiwa iblis klan Hiu Putih Besar untuk mengalahkan klan Paus Pembunuh Iblis Jahat. Itu karena klan Paus Pembunuh Iblis Jahat membantai begitu banyak makhluk laut sehingga keseimbangan ekologis laut terpengaruh. Mengingat bahwa, maukah Anda memberitahu saya apa yang dilakukan suami Anda?
Mengapa dia begitu ditinggalkan oleh Dewa Laut sehingga ayahku harus memburunya? Tidak ada keraguan bahwa pernyataan Tang Wulin telah mengungkap banyak misteri benua Douluo, terutama yang terkait dengan Dewa Laut Tang San. Ada 9 ujian Dewa Laut yang disebutkan secara singkat dalam catatan sejarah Sekte Tang, tapi itu tentu saja tidak sedetail kata-kata Tang Wulin. Selain itu, kata-katanya semakin membuktikan bahwa dia benar-benar putra Dewa Laut. Sementara itu, prajurit elit umat manusia merasa bahwa mereka telah menyaksikan sebuah wahyu, dan mereka mulai memandang Tang Wulin secara berbeda. Tang San jelas merupakan tokoh legendaris terkemuka dalam sejarah benua Douluo. Dia adalah satu-satunya, jadi tidak dapat dipercaya bahwa Tang Wulin benar-benar putranya. Omong kosong, permaisuri iblis meraung, emosinya dalam kekacauan. Cahaya ungu emas di tubuhnya berdenyut dan berubah menjadi pilar cahaya raksasa. Dia menembakkannya langsung ke Tang Wulin. Tang Wulin menggambar cincin dengan trisula Dewa Laut untuk menetralkan energi. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus tahu betul apakah aku berbicara omong kosong atau tidak. Selain itu, semua yang telah Anda lakukan telah membuktikan bahwa saya tidak berbicara omong kosong. Anda membangun Blue Driver God Killer Grid Array untuk membunuh jutaan orang. Mungkinkah Anda tidak pantas mati? Akankah Dewa Laut menunjukkan perhatian pada subjek seperti Anda? Anda baru saja menunjukkan bahwa semua yang saya katakan itu benar dengan tindakan Anda. Oleh karena itu, saya percaya bahwa meskipun suami Anda tidak sekejam Anda sekarang, dia pasti telah melakukan sesuatu yang merusak seluruh lautan." Dada permaisuri iblis terangkat saat matanya menatap lurus ke arah Tang Wulin. Apakah Tang Wulin benar? Dia, di masa lalu, bagaimana Raja Paus Iblis Laut dalam mengolah basis kultivasi 1 juta tahun? Mungkinkah dia benar-benar berkultivasi selama 1 juta tahun? Itu tidak mungkin, tentu saja. Skala 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, dan 1 juta tahun digunakan untuk mengukur basis budidaya binatang jiwa. Yang benar adalah bahwa sangat sedikit jiwa binatang yang dibudidayakan dan diangkat mengikuti jadwal ini. Sebagian besar jiwa binatang terus meningkat. Tindakan menerobos ke dunia baru sama dengan berkultivasi secara normal selama beberapa tahun. Metode Raja Paus Iblis Laut dalam sebelumnya sangat kejam dan kejam. Sama seperti Darkness Blood Demon melahap jiwa, dia melahap semua yang ada di jalannya. Raja Paus Iblis Laut dalam hampir tiada taranya di laut. Dia mengandalkan kemampuannya yang menakutkan untuk mengkonsumsi makhluk yang lebih lemah terus-menerus dan memberi makan dirinya sendiri. Dia mendatangkan malapetaka di seberang lautan terutama setelah kultivasinya menembus hingga 100.000 tahun. Berbagai wilayah lautan berubah menjadi zona mati karena dia. Dia menjadi lebih tak kenal takut setelah mencapai basis kultivasi 1 juta tahun. Sama seperti Master Jiwa Jahat, Raja Paus Iblis Laut dalam bertekad untuk mendorong dirinya menuju ketuhanan dengan melahap semua makhluk di seluruh lautan. Satu-satunya anugerah penyelamatan Raja Paus Setan Laut dalam 1 juta tahun mungkin adalah cintanya pada istri dan putrinya. Namun demikian, tindakannya benar-benar mempengaruhi keseimbangan ekologi seluruh lautan. Inilah mengapa itu dipilih oleh 9 ujian Dewa Laut. Permaisuri Iblis tampaknya telah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Tang Wulin dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya mendiskusikannya. Para anggota kultus Roh Kudus tidak lagi menganggap diri kita sebagai manusia. Sangat baik, karena kamu adalah putra Tang San, sudah sepantasnya aku membalas dendam padamu. Apakah Anda berani bertaruh untuk ini? Tang Wulin menjawab dengan tenang, ayo dengarkan. Bab 1883 Taruhan. Mata permaisuri iblis berkobar saat dia melihat Tang Wulin. Kemudian, dia melihat ke arah prajurit militer federal lainnya dan berkata dengan suara dingin, mengingat situasi yang telah kita alami, sisa pertempuran ini tidak lagi penting untuk pertempuran kita hari ini. Untuk kalian semua, membunuhku akan menjadi kemenangan. Dalam kasus kami, jika kami dapat membunuh pemimpin Anda, dapatkah Anda mengancam kami hanya dengan mengandalkan pesawat itu? Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Kami akan menentukan pemenang dengan 3 putaran pertempuran. Saya yakin umat manusia menyukai kompetisi dan pertandingan. Kami dapat menentukan pemenang dan pecundang akhir melalui 3 putaran pertandingan 7 lawan 7. Siapapun yang kalah pada putaran itu semuanya akan mati. Dengan 3 putaran pertandingan, tidak ada rasa takut bagi kami untuk merencanakan atau menarik kembali kata-kata kami.
Pihak yang kalah tidak akan memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa setelah 3 putaran. Apakah Anda memiliki keberanian untuk membentuk barisan Anda untuk pertandingan? Jika Anda menang, setidaknya korban akan jauh lebih sedikit. Prajurit biasa tidak akan dianggap sebagai umpan meriam lagi. Jika kita menang, itu akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah juga. Permaisuri Iblis benar tentang barisan. Jika kemenangan dan kekalahan benar-benar ditentukan melalui 3 putaran pertandingan, pihak yang kalah akan kehilangan 7 pembangkit tenaga listrik setiap putaran. Oleh karena itu, susunan pemain untuk pertandingan itu sangat penting. Permaisuri Iblis benar tentang barisan. Jika kemenangan dan kekalahan benar-benar ditentukan melalui 3 putaran pertandingan, pihak yang kalah akan kehilangan 7 pembangkit tenaga listrik setiap putaran. Oleh karena itu, susunan pemain untuk pertandingan itu sangat penting. Permaisuri Iblis benar tentang barisan. Jika kemenangan dan kekalahan benar-benar ditentukan melalui 3 putaran pertandingan, pihak yang kalah akan kehilangan 7 pembangkit tenaga listrik setiap putaran. Oleh karena itu, susunan pemain untuk pertandingan itu sangat penting. Itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Itu mempertaruhkan nyawa para veteran kedua belah pihak. Jika barisannya sesuai, itu akan memastikan bahwa tim tersebut dapat mencapai kemenangan akhir dengan kekalahan paling sedikit dan mengalahkan tim lain sepenuhnya. Menempatkan taruhan seperti itu dengan kultus Roh Kudus mungkin bisa berakhir dengan kultus menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, semua orang dari tim yang kalah harus mati di akhir setiap putaran. Jika prajurit terhebat mereka dapat ditempatkan di tim pertama, kemungkinan kultus Roh Kudus mengkhianati mereka akan sangat berkurang. Di sisi lain, taruhannya jauh lebih tinggi untuk sisi manusia. Lagi pula, jika mereka terbunuh, makhluk abisal dapat dibangkitkan oleh abis, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk manusia. Jika pertempuran yang penuh gejolak berlanjut, pasukan manusia akan mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya untuk mengalahkan lawan mereka. Jika mereka bisa meraih kemenangan dengan memenangkan pertandingan, umat manusia tidak perlu membayar harga setinggi itu dan lebih banyak orang akan bisa hidup. Meski begitu, Permaisuri Iblis pasti memiliki niatnya sendiri untuk mengajukan taruhan seperti ini. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Juga, tampaknya lebih bermanfaat bagi federasi di permukaan, jadi apa untungnya baginya? Semua ini memberi tekanan pada banyak pusat kekuatan federasi yang hadir. Haruskah mereka setuju atau tidak? Puluhan ribu tentara menunggu keputusan mereka dengan penuh perhatian. Kalimat terakhir Permaisuri Iblis sangat kejam. Jika mereka memilih untuk tidak menyetujui taruhan, itu akan menunjukkan ketidakpedulian terhadap nyawa para prajurit ini dan secara substansial akan mempengaruhi moral mereka. Namun jika mereka memilih untuk berjudi, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka masuk ke dalam perangkap Permaisuri Iblis. Tang Wulin ragu-ragu, begitu pula Gu Yuena. Semua pembangkit tenaga listrik dari federasi tidak yakin. Sepertinya kalian manusia tidak berpikiran sederhana. Saya akan memberi Anda waktu untuk membicarakan hal ini. Kami akan tetap di tempat kami berdiri selama 1 jam, dan kami tidak akan menjadi ujung tombak serangan. Permaisuri Iblis melihat ke arah Tang Wulin dan memberinya senyum mencemooh. Dengan lambaian tangannya, dia memunculkan semburan cahaya ungu emas. Itu langsung menutupi semua pembangkit tenaga listrik dari sisinya dan juga bagian jurang. Banyak pembangkit tenaga listrik di sisi manusia berada dalam situasi yang berbeda. Beberapa bahkan saling bertukar pandang dengan canggung. Tang Wulin adalah orang pertama yang menenangkan kondisi mentalnya. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Tolong ikuti saya, semuanya." Dengan kata-kata itu, dia memimpin jalan saat mereka terbang menuju gunung tempat suptri kehidupan telah ditanam. Manusia lainnya mengikuti di belakangnya. Militer federal membutuhkan boneka pada saat ini. Pusat kekuatan dari Sekte Tang, Akademi Shrek, Aula Dewa Perang, Pagoda Roh, tentara, dan juga beberapa klan tertutup mengikuti Tang Wulin saat mereka semua terbang ke gunung. Di sisi lain, tentara militer federal tetap tinggal untuk saat ini. Kedua belah pihak berdiri saling berhadapan di posisi masing-masing. Mereka menunggu dengan tenang sampai para pemimpin manusia mengambil keputusan mereka. Ketika mereka mendarat di lereng gunung, pembangkit tenaga listrik dari Shrek dan Sekte Tang sudah terbiasa dengan sumber kehidupan tebal yang dibawa oleh suptri kehidupan. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar dari mereka dari Pagoda Roh, War God Hall, tentara, dan klan. Mereka merasa diremajakan segera setelah bersentuhan dengan sumber kehidupan yang kaya.
Kelelahan spiritual dan kelelahan fisik mereka dari pertempuran sebelumnya dengan cepat memudar. Bahkan Gu Yuena pun tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan keterkejutannya saat merasakan aura Life Sub 3. Apakah ini sumber tersembunyi dari Akademi Shrek? Duo ayah dan anak, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng, bersama pembangkit tenaga listrik dari Spirit Pagoda. Mereka tidak bisa menahan keserakahan dari wajah mereka ketika mereka melihat Life Sub 3. Qiangu Dongfeng bahkan curiga bahwa dia mungkin dapat memulihkan lengannya yang lumpuh jika dia dapat memperoleh sumber kehidupan tambahan dari pohon kuno. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo. Sumber kehidupan yang kaya sudah cukup untuk menyembuhkan luka-lukanya tadi. Shrek benar-benar memenuhi reputasinya. Secara alami, Tang Wulin dapat merasakan perubahan emosional orang-orang di bawah pengaruh Life Sub 3. Matanya beralih ke Komandan Tertinggi Militer Federal, Divine Bruce Douluo Yu Guanzi. Bagaimana menurutmu, Panglima Tertinggi? Lagi pula, Yu Guanzi masih menjadi Panglima Tertinggi, setidaknya namanya, untuk perang umat manusia melawan makhluk abisal dan kultus Roh Kudus. Yu Guanzi menjawab dengan senyum pahit, ini adalah hal yang penting. Dengan mempertimbangkan federasi, masalah ini harus dilaporkan kembali kepada mereka. Saya hampir dapat menjamin bahwa parlemen pasti akan meminta kami untuk melanjutkan serangan skala penuh dan meminimalkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Berdasarkan pemahamannya tentang parlemen federal dan juga administrasi secara keseluruhan, federasi bersedia mengorbankan puluhan ribu nyawa untuk mengalahkan lawan-lawan tersebut. Kegagalan untuk mencapai itu akan mengakibatkan jatuhnya seluruh benua Douluo. Itu adalah hasil yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Tentu saja, dia juga memikirkan hal ini. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam, permaisuri iblis memastikan suaranya dapat didengar oleh semua orang sehingga dia dapat memastikan bahwa orang-orang kami sendiri akan menekan kami untuk mengambil keputusan. Lagi pula, pilihan untuk menentukan pemenang dan pecundang melalui sejumlah kecil pejuang alih-alih melanjutkan perang skala penuh akan menghasilkan perbedaan besar dalam jumlah kematian bagi kami. Jika kita menolak untuk ikut serta dalam taruhan besar ini dengan mereka, moral pihak kita juga akan sangat terpengaruh. Setelah merenung sejenak, mereka tahu bahwa bahkan waktu yang diberikan oleh permaisuri iblis direncanakan dengan cermat. 1 jam tidak dianggap terlalu lama atau terlalu pendek. Pasti masih ada waktu bagi mereka untuk meminta izin dari federasi, tetapi keputusan terburu-buru parlemen federal hanya akan persis seperti yang dijelaskan oleh Yu Guanzi. Untuk memastikan kemenangan dalam perang ini, parlemen lebih memilih stabilitas daripada membayar biaya yang besar. Namun, waktu 1 jam jelas tidak cukup bagi mereka untuk meningkatkan moral pasukan cukup untuk membuat 3 korps tentara mempertaruhkan nyawa mereka lagi. Tanpa pertanyaan, mereka akan bingung. Mengingat semua itu, haruskah mereka menyetujui taruhan itu? Yu Guanzi menarik napas dalam-dalam, dan tatapan tekad melintas di matanya. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah banyak pembangkit tenaga tentara termasuk yang berasal dari War God Hall. Dia berbicara dengan muram, pada kesempatan ini, saya tidak hanya mewakili federasi, tetapi saya juga berbicara untuk tentara. Setiap prajurit yang mengikutiku ke medan perang seperti saudara kandungku sendiri. Seandainya saya tidak harus mempertimbangkan federasi, jika saya hanya mempertimbangkan atas nama anak buah saya bersedia ikut serta dalam taruhan. Ini karena saya memiliki saudara yang tak terhitung jumlahnya yang dapat selamat dari perang jika kami bisa menang. Di sisi lain, ini sangat penting bagi saya. Jadi, Guru Sekte Tang dan Guru Pagoda Roh, saya ingin Anda berdua memperjelas hal ini. Apa kau yakin bisa mengalahkan permaisuri iblis? Tidak ada keraguan bahwa permaisuri iblis peringkat dewa memainkan peran penting dalam perang ini. Apakah mereka memilih untuk terus bertarung atau mengambil risiko dengan pertaruhan besar ini? Mereka harus melewatinya terlebih dahulu. Hanya dengan melakukan itu, mereka akan dapat mencapai kemenangan akhir. Kalau tidak, yang lainnya tidak ada artinya. Bab 1884 70% percaya diri. Tang Wulin menoleh ke Gu Yuena dan dia melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu, dan mereka berdua bisa melihat jauh lebih banyak daripada apa yang terungkap dalam tatapan satu sama lain. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan muram, Panglima tertinggi, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Saya hanya bisa membayar dengan hidup saya sendiri. Selama saya masih bernafas, saya pasti akan terus berjuang.
Jika saya melawan permaisuri iblis sendirian, saya yakin 20% bahwa kami berdua akan saling membunuh. Jika saya gagal dan dia mengalahkan saya yakin 40% bahwa saya akan dapat melukainya dengan parah sebelum saya mati. Namun, ini akan menjadi 3 putaran pertandingan 7 lawan 7. Dengan spirit Pagoda Master dan kombinasi dari kekuatan kami, saya 70% yakin bahwa kami dapat mengalahkan permaisuri iblis. Begitu dia mengatakan itu, semua yang hadir terkejut. Tidak ada yang menyangka Tang Wulin benar-benar menyuarakan komitmen seperti itu. Bahkan orang-orang dari Sekte Tang dan Akademi Shrek terkejut. Ini bukan masalah bercanda, ini terkait dengan masa depan federasi dan kelangsungan hidup seluruh umat manusia. 70% dianggap jumlah yang sangat tinggi di medan perang seperti ini. Jika Tang Wulin dapat mengatakan bahwa dia sangat percaya diri, itu berarti dia mungkin hampir 100% percaya diri. Namun demikian, permaisuri iblis sudah menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa yang asli. Meskipun dia tidak memiliki tambahan tablet ketuhanannya, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya benar-benar berada di peringkat dewa. Bagaimana Tang Wulin bisa begitu yakin pada dirinya sendiri ketika dia menghadapi lawan seperti itu? Oleh karena itu, Yu Guanzi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya setelah mendengar jawaban Tang Wulin. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, benarkah? Dari semua prajurit yang hadir, mungkin hanya 6 monster Shrek lainnya yang bisa mengetahui dari mana kepercayaan dirinya berasal. Tang Wulin tidak langsung menjawab, tetapi dia menatap Gu Yuena di sisinya dengan mata menyala-nyala seolah sedang menunggu jawabannya. Gu Yuena membalas tatapannya, butuh lebih dari 10 detik penuh sebelum dia dengan tegas mengangguk. Ya, kepastiannya bahkan lebih mengejutkan daripada kata-kata Tang Wulin saja. Siapa yang memiliki kinerja paling menonjol selama pertempuran sebelumnya dan memberikan kontribusi terbesar dari semuanya? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Putri Naga Perak Gu Yuena. Itu dia, Qilin Gu Yuena penari naga perak. Pagoda Master Spirit Pagoda yang baru diangkat inilah yang menghentikan Spirit Monarch, musuh mematikan dengan basis kultivasi spiritual Divine Origin. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pilar kekuatan manusia sebelum kembalinya Tang Wulin. Kehadirannya memastikan bahwa legiun umat manusia tidak runtuh meski mengalami beberapa ancaman serius. Berkat dia, mereka bertahan sampai Tang Wulin kembali. Lebih penting lagi, Raja Roh adalah komandan tertinggi Legiun Abyssal. Membunuhnya menyebabkan kehancuran total klan Naga Roh Abyssal dan mengubah gelombang pertempuran. Dengan itu, Gu Yuena telah memberikan kontribusi terbesar dari semuanya. Dia juga orang yang menyatukan pagoda roh yang menurun dan memulai dari awal. Dia membantu organisasi untuk melawan dunia lagi. Dapat dikatakan bahwa Gu Yuena mengandalkan kemampuannya yang luar biasa untuk menetapkan statusnya di pagoda roh. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal ini. Sebagai pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang, Tang Wulin tidak akan pernah berbicara tanpa berpikir. Selain itu, dia mendapat pengakuan dari Pagoda Master Spirit Pagoda saat ini. Mengingat bahwa Master Pagoda baru saja membunuh Raja Roh, dia bisa dianggap sangat andal. Tuan Pagoda, apakah kamu yakin? Qiangu Dieting mau tidak mau bertanya. Terlepas dari kesombongannya, Qiangu Dieting akhirnya menyadari bahwa Gu Yuena telah menyembunyikan kemampuannya setelah dia membunuh Raja Roh. Dia selalu menekan dirinya sendiri, tapi gadis muda itu benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Tidak ada waktu baginya untuk merenungkan dari mana kemampuannya berasal, tetapi dia dapat yakin bahwa statusnya dalam organisasi telah diperkuat dengan kuat. Klan Qiangu ditakdirkan untuk jatuh. Satu-satunya harapan yang tersisa di hati mereka adalah hubungan antara Gu Yuena dan Qiangu Dieting. Gu Yuena menoleh ke samping dan melirik Qiangu Dieting. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya yakin. Kami memiliki setidaknya 70% peluang untuk mengalahkan permaisuri iblis melalui upaya gabungan dari saya dan Master Sekte Tang. Selain permaisuri iblis, kupikir mereka yang lain seharusnya tidak bisa mengancam kita. Jika saya tidak salah, permaisuri iblis pasti telah mengusulkan taruhan untuk mencapai tujuannya. Namun, dia bukan satu-satunya yang memiliki tujuan. Kami juga punya milik kami sendiri." Yu Guanzi tidak punya pilihan selain bertanya, "Ada hal-hal tertentu yang tidak ada urusannya denganku." Meski begitu, taruhan ini adalah masalah penting. Saya hanya bisa sampai pada kesimpulan setelah memahami situasinya. Ini sangat penting untuk kelangsungan hidup kita dan kehidupan semua orang di seluruh benua. Jadi,
Master Pagoda Gu, Master Sekte Tang, maukah Anda memberitahu saya dengan tepat apa tujuan Anda? Dengan cara ini, saya bisa membuat keputusan akhir. Menilai pernyataan Tang Wulin dan Gu Yuena, keduanya sudah menyatakan keinginan mereka dengan jelas. Mereka bersedia mengambil bagian dalam taruhan besar. Di sisi lain, Yu Guan mewakili militer. Jika dia dan War God Hall setuju, masalah ini akan dianggap selesai. Ada pepatah, seorang komandan lapangan harus memutuskan bahkan melawan perintah raja. Yu Guanzi telah menyatakan pandangannya bahwa federasi tidak boleh dikonsultasikan karena dia akan memutuskan atas nama mereka. Di sisi lain, bisa dibayangkan betapa sulitnya mengambil keputusan. Tang Wulin melirik Gu Yuena dan dia mengangguk ke arahnya. Pemahaman di antara mereka begitu baik sehingga membuat ayah dan anak itu tidak puas, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Mata mereka menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Bagaimanapun, Gu Yuena tidak lagi seperti dulu, jadi mereka tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Tang Wulin menggambar lingkaran dengan tangan kanannya dan menyulap sinar cahaya untuk menutupi dirinya. Gu Yuena, Yu Guanzi, dan Master Aula War God Hall, Skycrosser Douluo Guan Yue. Setelah melihat ini, anggota kelompok lainnya tidak banyak bereaksi. Diet Qiangu dan ekspresi Qiangu Dongfeng berubah menjadi tidak menyenangkan. Semua orang di tempat kejadian adalah salah satu prajurit elit umat manusia. Mengapa Tang Wulin melakukan ini? Siapa yang dia coba lindungi? Mereka berasumsi ini pasti bukan untuk pembangkit tenaga listrik dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Kemudian, jawabannya jelas untuk dilihat. Siapa yang begitu tidak layak mendapat perhatian mereka? Tidak diragukan lagi mereka berdua dan pusat kekuatan pagoda roh yang mereka pimpin. Apakah dia khawatir mereka akan membocorkan rahasia kultus Roh Kudus? Cahaya lembut membentuk perisai cahaya yang menyelimuti mereka berempat. Mulut Tang Wulin bergerak seolah sedang berbicara. Ekspresi Gu Yuena terlihat tenang sementara Yu Guanzi dan Guan Yue terlihat heran. Untuk beberapa alasan, mereka segera tampak gembira dan mulai mengangguk berturut-turut. Guan Yue bahkan mengacungkan jempol pada Tang Wulin. Cahaya berpendar dan perisai cahaya memudar. Dibandingkan dengan suasana serius dan hikmat sebelumnya, Yu Guanzi tampak bersemangat dan bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, Master Sekte Tang telah meyakinkanku. Atas nama militer, saya tidak keberatan. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji telah mati dalam pertempuran. Kekuatan militer peringkat limit Douluo yang masih hidup adalah serigala ganas Douluo Dongxian, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, dan cermin terang Douluo Zhang Huanyun. Cao Dezi tidak mungkin melawan Tang Wulin saat Zhang Huanyun tidak ada. Reputasi Dongxian ternoda selama insiden sebelumnya. Selain itu, Yu Guanzi adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan. Jadi, dia mewakili semua angkatan bersenjata. Skycrosser Douluo Guan Yue mengangguk dan berkata, aku juga setuju. Selain itu, War God Hall kami bersedia melakukan salah satu putaran. Saya akan memimpin tim. 3 putaran pertandingan 7 lawan 7 menandakan bahwa kedua belah pihak harus mengirimkan 21 petarung. Selain satu permaisuri, kultus Roh Kudus memiliki 2 kaisar dan 4 raja kegelapan surgawi yang agung. Phoenix kegelapan sudah mati dan burung kolibri kegelapan mati di tangan Wu Zhangkong. Hanya ada 5 dari mereka yang tersisa. Pembangkit tenaga yang tersisa harus dari pesawat abisal. Di sisi lain, Legiun umat manusia akan mengirimkan banyak pembangkit tenaga listrik. Jika dilihat dari permukaan, manusia pasti tidak akan terlihat pendek. Lagi pula, jumlah limit Douluo dan baju zirah perang 4 kata berlimpah. Meskipun melewati Douluo Chen Xinji laut tanpa batas, Douluo Long Yeiwei gelap terang, dan Douluo Phoenix surgawi, masih ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, terutama dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka dilengkapi dengan kekuatan tempur yang tangguh. Bab 1885 perjudian terbesar dalam sejarah. Tang Wulin mengangguk dan berkata, Sekte Tang dan Akademi Shrek bersedia menerima taruhan juga. Dia telah menerima suara asmara Douluo dan Herles Douluo yang ditransmisikan ke telinganya sebelumnya. Di pihak Akademi Shrek, Douluo Long Yeiwei gelap terang telah meninggalkan Roh Kudus Douluo Yali satu-satunya veteran berpengalaman dari Shrek. Dia juga ibu baptis Sekte Tang, jadi dia mendukung Tang Wulin secara alami. Gu Yuena berkata dengan suara yang dalam, Pagoda Roh juga setuju. Tatapan Yu Guanzi menyapu seluruh pembangkit tenaga listrik lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam,
pertempuran ini akan menentukan masa depan seluruh umat manusia. Hari ini, kami berempat akan membuat keputusan. Semua tanggung jawab akan ditanggung oleh saya sebagai komandan tertinggi dari 3 pasukan. Ayo pilih barisan kita sekarang. Mogul militer menunjukkan sikap tegasnya pada saat yang genting ini. Dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun karena hampir tidak ada waktu tersisa bagi mereka untuk berkeliling. Aku benci melihatmu selama ini. Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Anda sekarang seorang pria. Hitung saya untuk ini. Dongxian yang berotot dan tinggi berjalan keluar dari antara banyak pusat kekuatan militer dan berjalan ke sisi Yu Guanzi. Dia mengangguk dengan penuh semangat pada Yu Guanzi. Yu Guanzi memandang ke arahnya dengan cara yang sama. Spontan keduanya tersenyum. Keterasingan masa lalu mereka tampaknya telah menghilang pada saat itu juga. Mereka berdua sadar bahwa mereka mungkin tetap berada di sini selamanya setelah pertempuran. Mengapa keterasingan menjadi masalah lagi? Kesalahpahaman apapun di antara mereka diselesaikan di sana dan kemudian. Tang Wulin berkata, Panglima tertinggi, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Anda tidak akan menanggungnya sendirian. Mari kita kesampingkan ini dulu. Saya pikir kita harus mempertimbangkan mereka yang tidak ikut serta dalam taruhan sekarang. Itu lebih penting. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di tempat kejadian memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Yu Guanzi berkata, apa maksudmu, Master Sekte Tang? Tang Wulin berkata dengan suara yang dalam, mereka yang mengambil bagian dalam pertaruhan besar ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang pemberani. Mereka rela bersusah payah untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran demi masa depan federasi. Namun, kita juga harus mempertimbangkan bahwa kultus Roh Kudus dan alam jurang sama sekali tidak dapat dipercaya. Karena permaisuri iblis adalah orang yang melamar, dia mungkin memiliki motif tersembunyi. Mungkin, dia memiliki sesuatu di lengan bajunya. Dalam keadaan seperti itu, kita harus siap menghadapi pesawat abisal jika mereka mengingkari janji mereka. Jadi, kita harus menjaga cadangan, agar kita bisa bereaksi terhadap keadaan darurat yang muncul. Kita harus memesan sejumlah pembangkit tenaga listrik kita. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, Anda memimpin seluruh pasukan. Pasti tidak pantas bagi Anda untuk ikut serta dalam pertaruhan. Jika tidak, siapa yang akan memimpin pasukan jika sesuatu terjadi padamu? Yu Guanzi tertegun sejenak. Dia telah berpikir untuk mengajukan dirinya sebagai wakil tentara untuk ikut serta dalam pertempuran. Kalau tidak, bagaimana dia akan meyakinkan yang lain untuk mengambil bagian dalam pertempuran di mana nyawa orang-orang dipertaruhkan? Namun, Yu Guanzi hendak mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh Dongxian di sisinya. Master Sekte Tang benar. Panglima tertinggi, Anda tidak dapat ikut serta dalam pertempuran ini. Bukan hanya kamu, Zhang Tua juga tidak bisa ambil bagian. Meskipun kalian semua adalah limit Douluo, kepemimpinan kalian jauh lebih penting bagi seluruh pasukan daripada kapasitas tempur individu kalian. Selama Anda di sini, kami masih dapat memberitahu Anda tentang perubahan apapun di jurang sehingga bersama-sama kita dapat mencegah masalah yang lebih serius. Yu Guanzi sedikit mengernyit. Dia tidak menyela karena dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Wulin benar. Ketiga pasukan tidak bisa dibiarkan tanpa seorang komandan. Dia bisa melihat dari situasi Legiun Abisal sebelumnya bahwa Legiun Abisal hampir mengalami kehancuran total setelah kehilangan komando klan Roh Naga Abisal ketika Raja Roh terbunuh. Beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat raja bahkan dibunuh oleh Gu Yuena selama waktu itu. Skycrosser Douluo Guan Yue berkata, Komandan tertinggi, jangan ragu lagi. Master Sekte Tang benar, Anda tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran. Masih ada beberapa dari kita dari tentara. Saya akan memimpin tim kami kemudian. Selain Jenderal Dong, kami juga memiliki orang-orang dari War God Hall. Itu sudah cukup. Fungsi War God Hall adalah fortifikasi sementara Anda, sebagai komandan pasukan, bahkan lebih penting dalam memimpin medan perang. Oleh karena itu, bahkan Jenderal Dong tidak boleh ambil bagian jika itu terserah saya. Mari kita, War God Hall, mengambil satu putaran pertempuran. Dong Xian tertawa terbahak-bahak. Hall Master Guan, Anda memperlakukan saya seperti orang asing. Selain itu, saya bukan lagi komandan resimen Korps Angkatan Darat Barat. Jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan dengan Korps Angkatan Darat Barat. Namun, Anda benar tentang sebagian besar komandan kami yang tidak cocok.
Fungsi terpenting mereka adalah untuk menjaga posisi kita. Tang Wulin berkata, saya setuju dengan sudut pandang Jenderal Dong. Dalam hal ini, War God Hall akan mengirim tim. Akademi Shrek dan Sekte Tang akan mengirim tim juga. Masih ada satu tim lagi yang tersisa. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Gu Yuena. Gu Yuena berkata, Pagoda Roh kita akan mengirim tim juga. Selain itu, saya punya sesuatu untuk ditambahkan. Taruhan itu diusulkan oleh Permaisuri Iblis. Dia pasti memikirkan sesuatu untuk mengusulkan 3 putaran pertandingan 7 lawan 7. Kita tidak bisa membiarkan dia memimpin kita sepenuhnya. Setidaknya kita harus dapat membuat beberapa perubahan pada jumlah orang. Dilihat dari jumlah pembangkit tenaga listrik peringkat teratas saat ini, jumlah kami melebihi jumlah mereka. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk meminta peningkatan jumlah orang dalam pertandingan dari 7 menjadi 9. Tatapan Tang Wulin bergeser. Dia mengabaikan poin ini sebenarnya. Dia tidak bisa menahan anggukan saat diingatkan oleh Gu Yuena. Selain itu, jumlah orang yang dapat dikirim dari Sekte Tang dan Akademi Shrek bukanlah jumlah yang kecil. Mereka memiliki lebih dari 9 orang yang dapat mereka kirim. Saat berdiri, teman-temannya sangat ingin bergabung. Old Chao dan aku tidak akan ambil bagian. Tidak ada yang mengharapkan asmara Douluo Zhang Xin berbicara tiba-tiba. Chao tua yang dia maksud adalah Herles Douluo Chao Dezi secara alami. Tatapan setiap orang tertuju padanya secara instan. Namun, asmara Douluo mempertahankan tatapan tenang. Dia juga tidak banyak bicara karena dia tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri. Di sisi lain, Chao Dezi yang berdiri di dekatnya mengangguk menyetujui pengumuman Zhang Xin. Qiangu Dongfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Mengapa? Mungkinkah kedua penguasa Sekte Tang itu ketakutan? Zhang Xin berkata dengan tenang, bagaimana seorang pria yang mengukur perawakan orang hebat dengan ukuran orang yang lebih rendah seperti Anda memahami ambisi yang tinggi? Qiangu Dongfeng hendak mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh Qiangu Dieting di sisinya. Qiangu Dieting menggelengkan kepalanya ke arah Qiangu Dongfeng dengan tatapan tegas. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xin dan Chao Dezi dan mengangguk ke arah mereka yang memang jarang terjadi. Dia bahkan memiliki pandangan kekaguman di matanya. Skycrosser Douluo Guan Yue merenung sejenak. Dia kemudian berbicara, saya setuju. Tidak diragukan lagi, Qiangu Dieting dan Guan Yue tahu alasan di balik keengganan asmara Douluo dan Herles Douluo untuk mengambil bagian. Faktanya, bahkan Master Sekte Tang Wulin tidak tahu mengapa. Namun, itu bukan saatnya baginya untuk bertanya. Dalam benaknya, kedua limit Douluo ini kemungkinan besar akan bergabung. Selain itu, mereka juga akan memainkan peran penting. Namun, sepertinya dia perlu mengubah rencana berdasarkan situasi saat ini. Yu Guanzi berkata, saya setuju dengan saran Pagoda Master Gu. Saya akan berkomunikasi dengan Permaisuri Iblis sekarang untuk mengkonfirmasi nomor terakhir. Silakan dan diskusikan susunan pemainnya. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan terbang ke langit. Skycrosser Douluo berkata, saya akan memimpin tim di pihak kita bersama dengan Jenderal Dong. Kemudian, kami akan memasukkan 7 dewa perang peringkat teratas lainnya untuk bergabung dalam pertandingan. Itu akan baik-baik saja bagi kita. Banyak dewa perang War God Hall tidak menderita kerugian besar selama pertempuran sebelumnya. Mereka hanya sedikit kelelahan. Meskipun demikian, mereka pulih dengan cepat karena berada di Life Subtree. Semua mata mereka berbinar dengan tekad untuk bertarung. Tidak pernah ada dewa perang yang takut akan pertempuran di Federasi Douluo. 1886 barisan. Tang Wulin mengangguk dan melihat ke arah Gu Yuena. Dia berkata, saya pikir Permaisuri Iblis akan mengambil bagian dalam pertandingan terakhir di belakang. Kami harus mencadangkan beberapa orang untuk pertempuran terakhir. Mari kita ambil bagian dalam pertandingan final bersama, Gu Yuena berkata, tentu. Kemudian, dia berbalik ke arah orang-orang dari Pagoda Roh dan berkata, untuk memastikan bahwa kita mengalahkan Permaisuri Iblis, aku harus bekerja sama dengan Master Sekte Tang. Jadi, saya akan berada di tim yang sama dengannya. Pagoda Roh kami akan bergabung dengan klan penyendiri lainnya sebagai tim ketiga. Terima kasih telah bersusah payah untuk memimpin tim, kalian berdua. Dua orang yang dia maksud di akhir pidatonya adalah ayah dan anak, masing-masing Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng hendak berbicara ketika Qiangu Dieting memegang bahunya dan menghentikannya untuk membuka mulutnya. Tanpa ragu,
Qiangu Dieting mengangguk dan berkata, tentu, mari kita bentuk tim. Qiangu Dongfeng menatap ayahnya dengan heran. Dia tidak dapat menahan suaranya untuk bertanya, ayah, apa yang kamu lakukan? Gu Yuena tidak bersama kami dan Leng Yaozu sudah mati. Tim kami tidak cukup kuat. Jika kita membentuk tim, saya khawatir kita mungkin. Qiangu Dieting menjawab dengan tenang, apakah menurutmu kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh yang tangguh kali ini? Demi warisan klan kita harus meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Kita harus mengorbankan hidup kita karena kita tidak bisa menjadi pendosa klan. Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar sekali. Dia memandang ke arah ayahnya dengan bingung. Pada saat ini, dia menyadari banyak hal. Bibirnya bergerak seolah-olah dia akan berbicara, tetapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengubah apapun sekarang. Tidak butuh waktu lama sebelum Yu Guanzi terbang kembali dengan cepat. Dia berkata dengan suara yang dalam, Permaisuri Iblis telah setuju. Saya mewakili pihak kami untuk menyetujui perjanjian tersebut. Pertempuran terakhir akan dimulai dalam 1 jam seperti yang telah disepakati sebelumnya. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang menjadi hikmat. Karena sudah diputuskan, semua orang akan mencurahkan seluruh upaya mereka untuk bertarung. Tang Wulin memandang ke arah rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, ayo tugaskan para kandidat sekarang. Hitung kami. Yuanen Zentian berjalan perlahan ke depan. Titan Douluo tersenyum tanpa peduli memasuki pertempuran hidup dan mati seolah-olah itu hanya masalah sepele. Tang Wulin tampak tersentuh. Yuanen senior, kalian berdua sebenarnya tidak dianggap sebagai orang Shrek. Kamu bisa. Yuanen Zentian berkata dengan marah, Tuan Sekte Tang, Anda harus memikirkan ini terlebih dahulu. Bagaimana kita tidak dianggap sebagai orang Shrek? Kami adalah bagian dari Akademi Shrek terus-menerus. Saya seorang guru di Akademi Shrek. Saya pernah mendengar cerita tentang Akademi Shrek. Saya sangat hormat mengetahui bahwa hanya para guru yang meninggal selama bencana besar di masa lalu. Tidak ada siswa yang tewas dalam musibah tersebut. Itu sangat menyentuh saya. Saya sangat terpengaruh oleh semangat Shrek meskipun tidak lama bersama Shrek. Apalagi ini bukan hanya perang Shrek karena melibatkan seluruh umat manusia. Bisakah telur tetap utuh saat sarang benar-benar rusak? Kami yakin bahwa kami masih memiliki beberapa keterampilan di lengan baju kami. Jika kita tidak menggunakannya sekarang, kapan kita akan menggunakannya? Jangan bilang kita harus menunggu sampai seluruh umat manusia dimusnahkan. Selain itu, kami merasa nyaman mengetahui bahwa klan Titan kami ada di Akademi Shrek. Silsilah klan kami dijaga oleh Shrek dan Sekte Tang, jadi pasti akan berlanjut. Mari kita tidak membahas lebih jauh. Master Sekte Tang, hitung kami berdua, ayah dan anak, masuk. Yuanen Tiandang berdiri di samping ayahnya. Dia tersenyum dengan tatapan tegas di matanya. Tentu, Tang Wulin tidak banyak bicara. Saya juga. Qilin Douluo Tongyu juga melangkah maju. Sikapnya begitu tenang seolah-olah segala sesuatu yang lain tidak penting baginya. Tang Wulin meliriknya lama dan berkata, Senior Tongyu, Anda mungkin mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Ayah kandung saya adalah Dewa Laut Tang San. Saya ditinggalkan di dunia ini sebelum saya diadopsi oleh ayah angkat saya. Aku bukan anak sebenarnya dari ayah angkatku. Jadi kamu, Tong Yu berkata, jadi, apakah ayah angkatmu memiliki anak lain? Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tong Yu berkata, baiklah kalau begitu. Karena tidak ada anak lain, kemana saya harus mencari wali spiritual lainnya? Selain itu, masalah ini bukan hanya masalah benua Douluo Anda. Ini menyangkut seluruh umat manusia. Saya berasal dari Star Luo Empire, jadi anggap saja saya sebagai perwakilan dari Star Luo. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke Yuanen Tiandang dan sisi putranya. Jelas bahwa dia tidak akan memberi Tang Wulin kesempatan untuk menolaknya. Roh Kudus Douluo Yali berjalan mendekat dan berdiri di samping Tong Yu secara alami. Tidak banyak yang bisa dia katakan tentang ibu baptisnya. Mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap kultus Roh Kudus karena perseteruan berdarah. Bersama-sama, keempat limit Douluo yang hebat dari Akademi Shrek memilih untuk ambil bagian. Kamu tidak bisa pergi tanpa kami. Lan Muzi, Tang Yingmeng, dan Wu Zhangkong maju berturut-turut. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo dari Sekte Tang melangkah maju secara berurutan dan mengatur diri mereka menjadi sebuah tim.
Termasuk di antara orang-orang ini adalah Body Douluo Aruheng, dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Setiap orang dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik. Kakak, kita satu. Sejak kapan Shrek Seven Monsters perlu dipisahkan? Bagaimanapun, saya tidak peduli. Anda harus menghitung saya di tim Anda. Ini adalah momen untuk menjadi pahlawan seluruh benua. Bagaimana mungkin Anda tidak menyertakan saya? Xie berjalan ke sebelah Tang Wulin dalam sekejap. Dia marah karena ditinggalkan. Ya, 7 monster Shrek adalah satu. Ye Xinglan berjalan mendekat. 5 orang yang tersisa berjalan untuk berdiri di samping Tang Wulin. 7 monster Shrek dipimpin oleh Tang Wulin. Tidak diragukan lagi, kemampuan individu mereka menjadikan mereka beberapa orang paling kuat di sini. Faktanya, tidak satupun dari mereka adalah limit Douluo selain Tang Wulin. Hanya Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang dianggap sebagai Hyper Douluo sedangkan sisanya hanyalah judul Douluo yang belum mencapai peringkat Hyper Douluo. Namun demikian, Tang Wulin lah yang membantu mereka menyelesaikan armor perang 4 kata mereka karena mereka adalah 7 monster Shrek. Meskipun judul Douluos, kemampuan mereka bisa dibandingkan dengan peringkat limit Douluo ketika mereka mengenakan baju besi pertempuran 4 kata mereka. Pengrajin ilahi Tang Wulin memainkan peran yang menentukan dalam meningkatkan status Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bagian yang paling luar biasa tentang dia adalah bahwa dia tidak pernah menderita efek serangan balik ketika dia melakukan pemurnian surgawi. Dia tak tertandingi dalam profesi pandai besi dari awal sampai sekarang. Hanya butuh satu panggilan. Sudah ada lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang yang maju dengan penuh percaya diri untuk ikut serta dalam pertandingan. Tidak ada yang punya niat sedikit pun untuk mundur saat ini. Tepat pada saat itulah tentara, pagoda roh, dan banyak klan penyendiri menyaksikan sejauh mana kekuatan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Di sisi lain, Tang Wulin berada dalam dilema. Rupanya, cukup sulit baginya untuk memilih hanya 9 orang dari semua orang tersebut. Berdasarkan kemampuan mereka, dia perlu memprioritaskan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Namun, kerja sama antara 7 monster Shrek adalah yang terbaik, terutama di hadapan Master Jiwa Kontrol nomor 1 Su Xiaoyan. Dia bingung ketika harus mengklasifikasikannya berdasarkan peringkatnya saja. Pertempuran itu terlalu penting. Bagaimana dia harus membuat keputusan akhir? Tepat ketika Tang Wulin menemukan dirinya dalam situasi yang sulit, Roh Kudus Douluo Yali berjalan perlahan dan tiba di sisinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, memiliki kemampuan itu satu hal, tetapi kalian semua telah menerima bimbingan Akademi Shrek. Tim yang bagus dengan kerja tim yang luar biasa sulit didapat. Anda masih bisa meraih kemenangan meski kemampuan individu lemah. Pikirkan sejarah Akademi Shrek. Generasi 7 monster Shrek mana yang tidak mengangkat diri setelah menang atas lawan yang lebih kuat. Jadi, saya mengusulkan 7 monster Shrek untuk bergabung dalam pertandingan. Kalian semua sudah memenuhi syarat dan cukup mampu. Selain itu, ada Putri Naga Perak Guyuena. Saya pikir Anda bahkan dapat memasukkan Sima Jinchi di mana Anda 9 dapat membentuk tim. Bab 1887 3 tim diputuskan. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan tertegun. Pengaturan Roh Kudus Douluo akan memotong keempat limit Douluo besar dari Akademi Shrek. Kemudian, kata-kata Yali selanjutnya mengejutkan semua orang. Yali memandang ke arah Qiangu Dieting dan berkata dengan suara yang dalam, "Qiangu Dieting, aku mengerti pemikiranmu. Jika Anda masih laki-laki, lakukan untuk klan Qiangu. Kita harus mencurahkan semua yang kita miliki untuk pertempuran ini. Saya dapat menjamin Anda bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak akan mencoba membalas dendam terhadap Anda, setidaknya sebelum perang ini berakhir. Kami juga tidak akan menggunakan skema tersembunyi. Pembangkit tenaga dari spirit pagoda Anda jumlahnya terbatas. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami dan membentuk tim lain?" Tiba-tiba, Qiangu Dieting tidak bisa menahan perasaan tercengang sesaat karena dia tidak pernah menyangka Yali akan mengatakan ini. Yali melanjutkan, "Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang, Tong Yu, Wu Zhangkong, Aruheng, Lan Muzi, dan aku akan bergabung dengan kalian semua. Menambahkan kalian berdua akan membuat kami menjadi tim beranggotakan 9 orang." Qiangu Dieting terkejut. Di sisi lain, reaksi pertama Qiangu Dongfeng adalah kegembiraan murni. Setidaknya 5 dari 7 orang yang disebutkan oleh Yali adalah standar peringkat limit Douluo asli.
Kemampuan Wu Zhangkong dan Lan Muzi sama dengan kemampuan limit Douluo. Mereka jauh lebih mampu daripada 7 monster Shrek. Dengan 7 dari mereka selain 2 limit Douluos, menjadi dirinya sendiri dan ayahnya, tim tersebut akan memiliki 9 limit Douluo. Faktanya, orang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka adalah tim yang paling tangguh dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik abisal juga. Namun, dia segera tampak ragu setelah kegembiraan sesaatnya. Dia menatap Yali dengan tatapan curiga. Bagaimana jika 7 pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mengkhianati mereka di medan perang? Mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Secara alami, Yali bisa merasakan keraguan di matanya. Dia berkata dengan jijik, "Jangan mengukur perawakan pria hebat dengan ukuran pria kecil. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda?" Wajah tua Qiangu Dongfeng memerah. Dia menyadari bahwa dia tidak dalam perilaku terbaiknya. Dengan begitu banyak orang sebagai saksi, Roh Kudus Douluo telah berjanji untuk tidak membalas dendam pada mereka dalam perang ini. Jelas bahwa dia tidak akan kembali pada kata-katanya dengan mudah. Kalau tidak, dia akan menjadikan dirinya target untuk semua. Qiangu Dieting berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih." Dia hanya mengucapkan 5 kata sederhana ini sebelum dia menarik Qiangu Dongfeng dan berjalan ke samping. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan basis kultivasinya. Pusat kekuatan militer yang memiliki wewenang untuk berada di sini semuanya adalah pemimpin. Saat ini, mereka melihat banyak pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang secara berbeda. Dalam 3 putaran pertandingan 9 lawan 9, lebih dari setengah kandidat berasal dari Sekte Tang. Itu hanyalah tindakan yang menentang surga. Namun, itu telah menunjukkan semangat tak kenal takut Sekte Tang pada saat yang genting ini. Sebagai perbandingan, tidak banyak pembangkit tenaga listrik dari Spirit Pagoda yang berani melangkah maju selama fase awal pemilihan kandidat. Inilah perbedaan antara kedua organisasi ini. Mereka baru saja menebus diri mereka sendiri setelah penampilan luar biasa Gu Yuena sebelumnya, namun mereka masih dikalahkan dengan kejam oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Bahkan setelah menanggung malapetaka besar mereka, Pagoda Roh masih tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya tersembunyi Sekte Tang ketika ditampilkan sepenuhnya. Saat membandingkan kekayaan, mungkin Pagoda Roh benar-benar yang terbaik di benua itu, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya tersembunyi Sekte Tang. Yang terpenting dari sumber daya ini adalah semangat Akademi Shrek dan Sekte Tang. Di mana roh berada, jiwa tetap ada. Tidak peduli seberapa parah mereka terluka, selama masih ada percikan api, mereka bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Sementara itu, kelompok dari War God Hall telah selesai memilih kandidat mereka juga. 9 kandidat termasuk Skycrosser Douluo Guan Yue, Serigala Ganas Douluo Dongxian, Dewa Perang 1 Matahari Besar Douluo Aorui, Dewa Perang 2 Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu, Dewa Perang 3 Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang, Dewa Perang 5 Setan Guqin Douluo Mo Zihong, Dewa Perang 7 Apel Asia Douluo Simengshan, Dewa Perang 8 Naga Angku Douluo Nan Gonyi, dan Dewa Perang 13 Pedang Dewa Douluo Sumengjun. Dilihat dari kemampuannya, War God 13 God Sword Douluo Sumengjun tidak cukup memenuhi syarat untuk mengikuti pertandingan. Namun, dia berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri dengan pedang Kaisar Douluo Long Tianwu yang dikenal sebagai gabungan pedang ganda yang akan sangat efektif bila digunakan di medan perang. Akibatnya, dia diberi tempat di tim. Dengan demikian, 27 pembangkit tenaga listrik yang dibagi menjadi 3 tim yang mengambil bagian dalam pertandingan dari pihak umat manusia dipilih. 2 Douluo batas yang hebat, Douluo Zhangxin yang asmara dan Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, yang mewakili Sekte Tang tidak akan ambil bagian dalam pertempuran ini. Meski demikian, barisan dari ketiga tim tersebut masih memancarkan perasaan elit, pasukan percaya diri dalam performa prima. Sementara itu, para powerhouses yang tidak mengikuti taruhan ini tetap perlu membentuk garis pertahanan untuk mempersiapkan segala keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja. Sikat ilahi Douluo Yu Guanzi mendekati Tang Wulin, Gu Yuena, dan Guan Yue. Sambil memukulkan tangan kanannya ke dada kirinya, dia berkata, "Kelangsungan hidup federasi dan umat manusia bergantung pada kalian semua. Saya akan memantau situasi di medan perang dari markas komando dengan sangat cermat. Jika ada perubahan, Anda harus segera menarik dan menempatkan beberapa pengiriman di antara Anda. Kami akan melindungimu dengan tembakan artileri sekaligus." Tang Wulin berkata, "Jangan khawatir,
Panglima tertinggi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Dilihat dari situasi di permukaan, Tang Wulin merasa agak percaya diri. Satu-satunya bagian yang dia pahami sepenuhnya adalah rencana pelarian permaisuri iblis. Namun, rencana pelarian tim lawan tidak lagi penting dalam bentrokan antara dua pihak. Langkah terpenting adalah bereaksi sesuai dengan keadaan. Di kejauhan, lorong jurang sudah tenang. Sepertinya level abisal yang dihancurkan sebelumnya tidak berhasil membuat seluruh jurang goyah. Bagian dalam lorong masih tampak dalam dan tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk jurang yang menakutkan di sana. Namun, sebagian besar makhluk abisal terkurung di ruang dekat lorong. Seperti itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pengisian di luar area. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan garis pertahanan yang mereka hadapi sebelumnya. Situasi di tiga armada besar federal telah stabil. Meski menghadapi duka yang luar biasa, Chen Zhiyu tetap menjalankan tugasnya sebagai Panglima tertinggi armada Angkatan Laut. Dia mengarahkan persenjataan mereka ke medan perang dan mengamati perubahan di sana dengan hati-hati melalui pengawasan radar dan satelit. Semua moncong senjata diarahkan langsung ke lorong jurang, siap melancarkan serangan kapan saja. Di langit, pesawat tempur jiwa tidak menunjukkan niat untuk pergi, karena mereka tetap dalam posisi menjaga 12 pesawat infrasonik. Mereka melayang diam-diam untuk menjaga medan perang di bawah perlindungan tentara Dewa Darah. Garis pertahanan kedua yang baru saja pulih dengan cepat diperbaiki. Unit logistik mengirimkan segala macam peralatan dan senjata jiwa ke garis depan secepat mungkin. Mesya dari korps tentara dengan cepat mengerumuni dan mengatur diri mereka dengan rapat di seberang garis. Dengan penyangga dari sebelumnya, semua garis pertahanan sepenuhnya distabilkan sekali lagi. Sepertinya situasi keseluruhan terlihat bagus, setidaknya ketika mempertimbangkan situasi saat itu. Yu Guanzi setuju untuk ikut serta dalam taruhan besar ini berdasarkan keseluruhan situasi. Kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian setelah 3 putaran pertempuran. Mengingat situasi saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mundur sepenuhnya pada saat itu. Mereka hanya bisa terus melelahkan satu sama lain dengan menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan korban. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik akan memberinya waktu untuk mengatur dan bersiap jika pasukan mereka akhirnya bertempur lagi. Senjata infrasonik dan senjata ion berat telah membuktikan keefektifannya di medan perang. Mengingat hasil percobaan sebelumnya, tata letak senjata untuk garis pertahanan kedua sebagian besar terdiri dari 2 senjata ini. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, Yu Guanzi memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Setelah keputusan akhir dibuat, dia mulai memanfaatkan waktu untuk mempercepat pengaturan mereka. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat lebih banyak peluang. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika seberkas cahaya ungu emas melesat keluar dari tengah lorong jurang dan perlahan naik ke langit, pasukan umat manusia tidak dapat menahan perasaan cemas. Mereka di sini. 2 kekuatan besar, Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah, berdiri di belakang permaisuri iblis. Di belakang mereka adalah 2 raja kegelapan surgawi yang tersisa, Darkness Blood Demon dan Darkness Bell. Bab 1888 Perang Suci dimulai. Keduanya menderita luka yang mereka derita. Selain mereka, ada banyak pusat kekuatan abisal. Di antara prajurit abisal ini, ada makhluk baru yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi mereka semua memancarkan aura yang menakutkan. Dengan life subtree di sisi kekuatan manusia, 27 orang yang mewakili umat manusia dalam pertandingan itu melompat. Dipimpin oleh Tang Wulin, Gu Yuena, dan Guan Yue, mereka terbang ke langit menuju permaisuri iblis dan tim pilihannya. Pertempuran hebat hampir pecah. Sebagai pemimpin organisasi yang mengirimkan peserta paling banyak untuk taruhan, Tang Wulin berkewajiban untuk menjadi wakil dari Legiun Umat Manusia. Dia terbang perlahan dan melihat ke arah permaisuri iblis dengan tatapan tenang. Aku ingin tahu apakah kamu sudah siap, permaisuri iblis. Permaisuri iblis mencibir. Seharusnya aku yang bertanya apakah kamu siap. Silakan dan kirimkan barisan tim pertama Anda. Tang Wulin menjawab dengan jelas, cukup adil bagi kami untuk mengirimkan tim pertama bersama-sama. Permaisuri iblis mencemooh dengan jijik. Kami mungkin juga mengirimkan tim kami terlebih dahulu. Bagaimana tentang itu? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 9 siluet terbang dari belakangnya. Seperti yang diharapkan,
permaisuri iblis tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya. Tak satu pun dari prajurit kultus Roh Kudus berada di antara tim musuh pertama. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik abisal. Juara di depan adalah seorang lelaki tua yang tampak sepenuhnya manusia. Jika bukan karena aura jurang samar yang mengelilingi tubuhnya, akan mudah untuk salah mengira dia sebagai anggota kultus Roh Kudus. Orang itu tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, dan wajahnya lebih merah dari tanggal. Dia memiliki hidung lurus dan rahang persegi. Dia tampak tenang sempurna. Satu-satunya hal yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Matanya tampak sangat mengerikan. Nyatanya, itu bukan mata melainkan dua benda mirip tengkorak yang bertatahkan di rongga matanya. Bola matanya berbentuk tengkorak. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat makhluk yang begitu mengerikan. Auranya bukanlah hal yang luar biasa dan tidak menimbulkan perasaan mendominasi. Segala sesuatu tentang dia tampak hambar dan biasa. Namun demikian, semakin duniawi dia, semakin terlihat bahayanya dia. Para petarung di sekitarnya adalah wajah-wajah yang lebih familiar bagi manusia. Ada dua veteran berpangkat raja, Raja Hitam dan Raja Lebah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat 6 pembangkit tenaga listrik abisal yang tersisa juga, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Tampak jelas bahwa mereka berasal dari 30 level tertinggi jurang maut. Tang Wulin memandang Duan Yue yang berdiri di sampingnya, dan Skycrosser Douluo mengangguk padanya. Dia kemudian memimpin prajurit War God Hall saat mereka terbang ke depan. Mereka mengatur diri mereka dalam barisan menghadap 9 pusat kekuatan abisal. Tang Wulin tiba-tiba berkata, "Tunggu." Permaisuri iblis memandang ke arahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" Tang Wulin menjawab dengan dingin, "Jika ini adalah taruhan antara kami dan kultus Roh Kudus, tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Namun, jika kita bertaruh melawan makhluk abisal, ada sesuatu yang perlu saya katakan sebelumnya. Mengingat ini adalah pertarungan sampai mati, maka makhluk abisal yang terbunuh tidak bisa dibiarkan kabur. Jadi, saya meminta Anda untuk menutup bagian jurang terlebih dahulu. Jika tidak, orang-orang kita akan tetap mati jika mereka terbunuh sementara makhluk abisal yang terbunuh dapat kembali ke alam abisal untuk dibangkitkan. Saya khawatir ini tidak adil bagi kami." Permaisuri iblis menyipitkan mata saat dia menatap Tang Wulin sementara banyak pembangkit tenaga listrik abisal di belakangnya tidak bisa membantu menyeret dengan gelisah. Tanpa ragu, mereka sangat menghargai hidup mereka. Mereka mewakili level abisal yang berbeda. Jika mereka benar-benar dibunuh, itu berarti level asal mereka akan benar-benar hilang. Butuh energi yang luar biasa untuk membentuk level baru lagi. Jika mereka berharap untuk membangunnya kembali, pesawat abisal perlu istirahat dan memulihkan diri untuk waktu yang sangat lama. Ketika Tang Wulin menghancurkan 2 level di masa lalu, pesawat abisal menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membuatnya kembali. Selain itu, level abisal yang tersisa perlahan-lahan berkembang selama bertahun-tahun untuk mencapai kondisi saat ini. Di sisi lain, pesawat abisal mengalami kerugian besar akibat pertempuran hebat tersebut. Para pemimpin dari beberapa level telah dibantai oleh Putri Naga Perak Gu Yuena, dan kemudian sumber kehidupan mereka dimakan oleh tombak naga perak. Akibatnya, mereka tidak mampu kembali ke jurang untuk kebangkitan. Karena itu, beberapa level abisal meledak dan hancur total. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun kembali. Jika saran Tang Wulin diadopsi, bagian jurang mereka akan disegel, mencegah mereka kembali selama 3 putaran pertempuran berikutnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk dibunuh oleh manusia. Jika pesawat abisal mengalami terlalu banyak kerugian, itu akan mengguncang fondasi seluruh jurang. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jurang untuk pulih dari hal seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin para pemimpin abisal menyetujui hal itu dengan sukarela? Permaisuri iblis menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu cukup cerdik, bukan?" Seperti berdiri, "Ini bukan keputusan saya. Saya harus membicarakannya dengan mereka terlebih dahulu." Saat dia berbicara, dia membentuk layar cahaya ungu emas dengan lambaian tangannya. Itu melindungi dia dan banyak pemimpin jurang sehingga mereka bisa berdiskusi secara pribadi tanpa manusia mendengarkan. Melalui layar cahaya, Tang Wulin samar-samar dapat melihat bahwa Kaisar dan Raja Abisal bereaksi secara emosional di awal. Permaisuri iblis berbicara dengan punggung menghadapnya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada mereka,
tetapi para pemimpin abisal secara bertahap menjadi tenang. Mereka menoleh satu sama lain, bertukar pandangan canggung satu persatu. Mereka menunjukkan segudang emosi aneh termasuk kemarahan, keengganan, dan ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum mata para pemimpin abisal ini mengungkapkan bahwa mereka akhirnya tenang. Namun, mereka juga menunjukkan kebencian yang mendarah daging ketika mereka melihat ke sisi Tang Wulin seolah-olah mereka memiliki niat mematikan bagi umat manusia. Layar cahaya ungu emas terbuka, dan permaisuri iblis sedikit menyipit saat dia melihat Tang Wulin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami menyetujui persyaratan Anda. Kami akan menutup bagian abisal untuk sementara. Selain makhluk abisal yang sudah ada di sini, tidak ada makhluk abisal baru yang akan muncul sebelum pertempuran ini berakhir. Selain itu, jika mereka mati, mereka tidak akan bisa melarikan diri dan kembali ke lorong. Adapun apakah Anda mengambil energi abisal mereka atau tidak, itu tergantung Anda." Tang Wulin merasa menggigil di hatinya. Hasil diskusi permaisuri iblis adalah apa yang dia harapkan, tentu saja. Namun, mereka sampai pada kesimpulan terlalu cepat. Ya, itu terjadi terlalu cepat. Ini adalah masalah penting yang melibatkan kehidupan lebih dari 15 pemimpin abisal. Itu akan menjadi pukulan telak bagi seluruh pesawat abisal jika mereka terbunuh. Setidaknya, itu akan memastikan bahwa pesawat abisal tidak akan menyerang benua Douluo selama beberapa ribu tahun ke depan. Karena itu, seluruh diskusi tentang masalah penting seperti itu memakan waktu kurang dari beberapa menit. Permaisuri iblis telah meyakinkan banyak pusat kekuatan abisal untuk menyetujui persyaratan tersebut. Permaisuri iblis bahkan bukan pemimpin abisal. Pasti ada alasan di balik ini. Kalau tidak, bagaimana permaisuri iblis bisa meyakinkan begitu banyak pusat kekuatan abisal? Bagaimanapun, pertempuran akan segera dimulai, jadi tidak ada gunanya memikirkan hal ini lebih jauh. Saat itu, akan lebih baik baginya untuk menundanya sampai nanti dan fokus untuk memenangkan pertandingan. 9 pembangkit tenaga listrik abisal yang telah berjalan keluar dari sisi permaisuri iblis terbang ke depan perlahan. Pria dengan wajah semerah kurma memiliki mata yang berkedip-kedip. Dia tampak stabil seperti gunung. Permaisuri hitam dan Raja Lebah berada di sisinya sementara 6 Raja Abisal yang tersisa berada tepat di belakang mereka. Di sisi Federasi, Hall Master War God Hall, Skycrosser Douluo, maju perlahan dengan Skycrosser Divine Spear di tangannya. 8 dewa perang lainnya mengikuti dari belakang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah barisan paling tangguh yang dapat diproduksi oleh War God Hall pada saat itu. Ekspresi Guan Yue tenang. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak menunjukkan perubahan emosional. Dewa perang lainnya sangat tenang dan seolah-olah ini hanya pertempuran biasa bagi mereka. Hanya orang-orang yang lebih akrab dengan War God Hall yang tahu bahwa pelajaran pertama yang diajarkan kepada anggotanya adalah ketenangan. Kualitas dasar dari setiap dewa perang adalah kemampuan untuk tetap tidak terganggu bahkan jika Gunung Taisan runtuh di depan diri sendiri. Semakin mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati, semakin mereka bisa memasuki keadaan tenang. Hanya dengan melakukan ini mereka akan dapat memanfaatkan kemampuan mereka yang paling efektif pada saat yang paling vital. Oleh karena itu, mereka yang akrab dengan War God Hall akan tahu bahwa semakin tenang para dewa perang, semakin besar kemampuan bertarung mereka. Mereka berada di puncak performa mereka. Bab 1889 berpegangan tangan. Dengan semua peserta di tempat kejadian, kedua belah pihak naik ke langit. Dalam sepersekian detik, tingginya lebih dari 1000 meter. Sementara itu, para pejuang lain dari kedua belah pihak perlahan mundur. Bisa dikatakan bahwa ini adalah pertempuran paling menakutkan yang pernah terjadi dalam sejarah benua Douluo selain pertempuran para dewa. Itu adalah pertarungan besar 9 lawan 9 yang akan menentukan nasib seluruh benua. Tang Wulin memiliki ekspresi serius. Dia masih merenungkan alasan di balik permaisuri iblis menyetujui persyaratannya begitu cepat. Sementara itu, tangan kecil yang lembut tiba-tiba masuk ke telapak tangannya. Sentuhannya sehalus batu giok dan selembut kapas. Telapak tangannya memancarkan kehangatan saat memegang tangannya dengan lembut. Tang Wulin tertegun sesaat kemudian dia menoleh ke samping untuk melihat Gu Yuena dengan kepala terangkat memandang ke langit seolah tidak terjadi apa-apa. Gu Yuena tidak memandangnya, tetapi daun telinganya yang sedikit memerah mengungkapkan rasa malunya. Ini adalah pertama kalinya dia menampilkan hubungan luar biasa di antara mereka dengan begitu banyak orang yang hadir.
Meskipun perhatian semua orang tertuju pada situasi di langit pada saat itu dan tidak ada yang memperhatikan mereka, itu masih merupakan pemandangan yang sangat langka. Gelombang kehangatan melonjak ke dalam hati Tang Wulin, dan semua ketidakpastiannya lenyap sepenuhnya. Untuknya, untuk teman-temannya, untuk seluruh benua Douluo, untuk bertahan hidup, untuk saat itu dan bahkan mungkin masa depan cerah yang akan segera datang, dan untuk kesempatan mencari kesempatan dan menjelajahi misteri alam semesta, dia harus melakukannya, menangkan pertempuran ini. Terlepas dari berapa banyak skema yang dimiliki permaisuri iblis, apa yang bisa dia lakukan ketika dia dihadapkan pada kekuatan absolut? Selama Tang Wulin memiliki Gu Yuena di sisinya, dia akan maju dengan berani tidak peduli rintangan apapun. Dia mengepalkan tinjunya secara naluriah dan menggenggam tangan seperti batu giok itu dengan erat di telapak tangannya. Tang Wulin tersenyum tipis, dan di sisinya, wajah Gu Yuena juga menunjukkan senyum yang sama. Dia sudah lupa berapa lama sejak dia tersenyum seperti itu. Dia akhirnya mengekspresikan dirinya dengan cara ini tepat ketika mereka menghadapi musuh yang tangguh ini bersama-sama. Akhirnya, dia bisa bertarung berdampingan dengannya dengan cara yang bisa dibenarkan. Dia sudah menunggu kedatangan momen ini terlalu lama. Di langit, 18 pembangkit tenaga listrik dari kedua sisi berpisah perlahan dan juga menjaga jarak tertentu dari sisi mereka sendiri. Mengingat peringkat mereka, setiap prajurit ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Akibatnya, kemampuan mereka pasti akan menghasilkan semacam gema selama pertarungan. Tidak ada hakim dalam pertempuran ini. Hanya hidup dan mati yang akan menentukan hasilnya. Skycrosser Douluo Guan Yue mengangkat Skycrosser Divine Spear perlahan dan mengarahkannya ke sisi musuh. Dia berdiri berhadapan dengan pria tua itu. Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya bisa terlihat berkedip-kedip di pupil matanya. Itu adalah cahaya kuning yang sangat mengerikan yang membuat mereka yang melihatnya menjadi seperti kesurupan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya untuk mengirim banyak pusat kekuatan abisal di sekelilingnya maju hampir bersamaan. Cahaya berkelap-kelip di sepasang mata majemuk Raja Lebah. Garis-garis sinar cahaya dingin yang mengerikan ditembakkan ke arah banyak pembangkit tenaga listrik War God Hall. Sinar itu tidak seperti milik murid atau cucunya. Itu adalah sinar cahaya biru yang halus seperti tetesan hujan gerimis. Mereka melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan suara, tetapi tidak ada ledakan sonik yang terdengar. Nyatanya, sinar cahaya dingin yang mengerikan ini tidak dapat dilihat kecuali seseorang memperhatikannya dengan cermat. Kesembilan peserta dari War God Hall termasuk Skycrosser Douluo Guan Yue, The Ferocious Wolf Douluo Dongxian, War God One Fast Sun Douluo Aorui, War God Two Emperor Sword Douluo Long Tianwu, War God Three Dark Emperor Douluo Luo Yuhang, Perang Dewa Lima Setan Bukin Douluo Mo Zihong, Dewa Perang 7 Apel Asia Douluo Si Mengshan, Dewa Perang 8 Naga Angkuh Douluo Nan Gonye dan Dewa Perang 13 Pedang Dewa Douluo Su Mengjun. Sementara itu, Master Jiwa Kontrol Master, Demon Bukin Douluo Mo Zihong, sudah melayang di udara dengan kaki bersilang. Dia tetap sedikit di belakang yang lain dengan Demon Bukin diletakkan di pangkuannya. Jari-jarinya memetik senar untuk menghasilkan ritme merdu yang meledak seperti seorang ksatria berbaju zirah. Setiap ritme yang dihasilkan sangat lambat tetapi dengan nada yang panjang dan bertahan lama. Kedengarannya seperti genderang perang yang baru saja dibunyikan. Setiap serangan membuat darah mereka mendidih dengan kuat dan memberikan tekanan luar biasa pada tim lawan. Di sisi lain, gelombang suara tak terlihat dihasilkan mengikuti suara Demon Bukin. Gelombang suara melesat melewati teman-temannya dan menyerbu ke arah segerombolan sinar cahaya biru yang halus seperti rambut. Ledakan, 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 ledakan. Sekaligus, ada serangkaian suara ledakan keras saat rambut biru yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan keras di langit. Kekuatannya bahkan lebih ganas daripada tembakan meriam jiwa sebelumnya. Gelombang energi besar berdesir di langit. Rambut Velus biru lebih kecil dari lebah bom abisal, namun kekuatan ledakannya jauh lebih unggul. Raja Lebah tidak menggunakan teknik bertarung seperti itu ketika dia bertarung melawan legiun umat manusia sebelumnya. Saat itulah dia benar-benar mengungkapkan kemampuannya sebagai salah satu dari 10 Kaisar Agung. Meskipun melodi Mo Zihong berhasil meledakkan sebagian dari rambut ini, sinar cahaya biru lainnya tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Mereka mengerumuni banyak pusat kekuatan War God Hall dengan kecepatan penuh. Itu adalah serangan multi-arah. Sementara itu,
Banyak pembangkit tenaga abisal dengan cepat tiba setelah sinar cahaya biru dilepaskan. Mereka mencegah lawan dengan menunjukkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Di sisi Skycrosser Douluo Guan Yue, Fasun Douluo menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Matahari besar segera mulai bersinar di atas kepalanya. Dia melepaskan langit cerah. Percikan api yang tertata rapi dan tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari matahari yang cerah dan tersebar di mana-mana. Angin yang berkobar mirip dengan sekering yang menyulut bom. Itu meledakkan ribuan sinar cahaya biru di langit secara instan. Sekaligus, turbulensi energi besar-besaran mulai mendatangkan malapetaka di langit. Gelombang energi meledak ke segala arah secara bersamaan, mendorong 18 pembangkit tenaga listrik di medan perang terpisah. Badai energi yang mengerikan mewarnai langit dengan rona biru kemasan. Adegan yang mengejutkan itu tampaknya menyebabkan sebagian besar area inti Thule bergetar. Tang Wulin memandang permaisuri iblis di seberangnya dengan mata menyala-nyala, dan dia melihat ke arahnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan negatif yang tak terkendali melonjak di hatinya ketika dia melihat Tang Wulin dan Gu Yuena bergandengan tangan. Itu adalah kecemburuan. Sekali waktu, dia meringkuk suaminya begitu saja. Semua kebahagiaannya diambil darinya saat dia kehilangan dia karena Tang San. Memikirkan hal ini, rasa haus darah yang mematikan mencengkeram hati permaisuri iblis. Dia berharap bisa segera maju dan membunuh Tang Wulin sehingga dia bisa membalaskan dendam suaminya. Untungnya, emosinya ditekan oleh pengobatan saat ini. Dia sudah kembali ke dirinya yang normal. Di masa lalu, mungkin dia akan menuduhnya dengan sembrono. Meskipun Tang Wulin merasa agak cemas karena persetujuan cepat permaisuri iblis sebelumnya, dia bisa melihat bahwa lorong jurang sudah menutup perlahan di bawah mereka, seperti yang terjadi setelah dihantam oleh surga abadi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika makhluk abisal mencoba membuka jalan itu akan memakan waktu. Jika pihak umat manusia dapat menang, mereka akan memiliki cukup waktu bagi Tang Wulin dan Gu Yuena untuk melahap energi abisal mereka. Paling tidak, permaisuri iblis telah menepati janjinya sampai saat itu. Sementara itu, sedikit lebih jauh di belakang Tang Wulin dan Gu Yuena, sepasang mata menatap mereka dengan sangat marah sehingga sepertinya mereka akan mulai menyemburkan api. Kerumunan lainnya menyaksikan pertempuran di langit dengan cermat, kecuali dia. Hanya ada satu orang di matanya. Dia menyaksikan Gu Yuena bertarung melawan Raja Roh dan akhirnya membunuhnya. Setelah itu, dia merasa bersemangat untuknya dari lubuk hatinya ketika dia menekan banyak Raja Abisal. Dia bahkan merasa sangat bangga padanya. Namun demikian, kecemburuan yang kuat muncul dalam dirinya ketika dia menyaksikan Gu Yuena mengambil inisiatif untuk meletakkan tangannya di telapak tangan Tang Wulin. Rasanya seolah-olah api sedang mendatangkan malapetaka di setiap bagian hatinya. Bab 1890 Aku belum los. Dia tidak bisa membayangkan mengapa situasi ini akan terjadi. Dia seharusnya menjadi wanitanya. Dia telah berkencan dengannya. Meskipun Qiangu Zangting telah mengetahui bahwa ada hubungan khusus antara Gu Yuena dan Tang Wulin, dia selalu berasumsi bahwa dia adalah satu-satunya pria yang mengambil Gu Yuena berdasarkan ilusi di masa lalu, untuk menonton tanpa daya saat Tang Wulin dan Gu Yuena berdiri berdampingan. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Kecemburuan yang intens di hatinya hampir membuatnya gila. Tidak, Nana milikku. Dia milikku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Setelah dia dikalahkan oleh Tang Wulin sebelumnya, semuanya berubah terlalu cepat. Perubahan terus terjadi setiap saat, terutama setelah Gu Yuena ditunjuk sebagai Master Pagoda baru dari Pagoda Roh. Itu tidak terbayangkan baginya. Namun demikian, kenyataannya tepat di depan matanya. Semuanya sudah terjadi. Satu-satunya harapan dan kebanggaan di hatinya adalah bahwa dia adalah wanitanya. Dia menyadari betapa bodohnya dia. Apakah dia tidak pernah memutuskan hubungannya dengan Tang Wulin selama ini? Dia mewakili Pagoda Roh, namun dia berpegangan tangan dengan pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Di langit, langit cerah milik Fasun Douluo bertabrakan dengan penyengat ekor Raja Lebah, menyebabkan ledakan besar. Kedua belah pihak tampaknya terjebak dalam kebuntuan sementara, tetapi berakhir pada saat berikutnya. Siluet samar tampak terjepit dari badai energi yang dihasilkan selama ledakan. Itu melesat keluar tanpa suara dan berjalan ke samping dalam sekejap. Itu bergerak ke posisi terjauh di sayap kiri War God Hall di mana War God Eid, naga angku Douluo Nan Gonyi berada.
Siluet ilusi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat seperti bayangan di antara turbulensi energi. Faktanya, itu bahkan memanfaatkan efek amplifikasi dari turbulensi energi sampai batas tertentu. Kecepatannya tidak bisa dibandingkan. Pada saat Nan Gongyi bereaksi terhadap situasi tersebut, siluet itu sudah mendekatinya. Nan Gongyi tahu bahwa sosok di depannya tidak memiliki bentuk manusia tetapi makhluk seperti belalang sembah. Itu mengangkat tangannya dan menebas dengan pisau. Aura yang sangat tajam segera memotong ruang terbuka. Dalam persepsi Nan Gongyi, dia merasa dunianya terbelah dua oleh serangan lawan. Rasanya seolah-olah seluruh dunia runtuh di kedua sisi. Begitu cepat, begitu kuat. Nan Gongyi adalah dewa perang dengan banyak pengalaman tempur. Dia mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan tempatnya sebagai War God 8. Raungan naga keluar dari dalam dirinya, dan seluruh tubuh Nan Gongyi memancarkan cahaya terang. Dia tidak memperhatikan kekuatan pemotongan yang mendekatinya, tetapi dia menyerang dengan tinjunya. Saat dia melihatnya, ini adalah tindakan paling sederhana yang bisa dia lakukan. Selain itu, dia mengandalkan persepsinya untuk melontarkan pukulan dan tidak menilai berdasarkan penglihatan. Pada level mereka menempatkan sebagian besar kepercayaan mereka pada reaksi naluriah mereka yang terjadi selama pertempuran. Naluri ini dikembangkan dengan keras dan diperkuat dengan menyembunyikan kekuatan spiritual mereka. Akan mudah untuk menyembunyikan diri secara fisik pada banyak kesempatan tetapi sangat sulit untuk menyembunyikan insting spiritual seseorang. Karena itu, Nan Gongyi harus mengubah pola pikirnya sebelum dia melontarkan pukulan. Dia pertama kali menempatkan dirinya dalam keadaan menghadapi kematian dengan teguh. Tampak jelas bahwa serangan lawan telah dibangun sejak awal dan sudah pasti dilepaskan dengan kekuatan penuh. Mencoba menghindar akan sangat sulit. Selanjutnya, lawan mungkin bisa melepaskan serangan terus-menerus. Tindakan menghindari serangan pertama sama dengan memberikan inisiatifnya. Bisakah dia terus menghindar sepanjang waktu? Meskipun ini adalah pertarungan 9 lawan 9, dia tidak mengandalkan teman-temannya untuk membantunya. Kedua belah pihak mengirimkan 9 peserta. Jika dia tidak mampu membatasi satu lawan pun, apa gunanya ditempatkan di tim? Di sisi lain, tindakan rekan satu timnya adalah tanggung jawab mereka sendiri. Dalam pandangannya, tindakannya saat ini akan membantu menyelesaikan misinya. Itu terjadi begitu cepat, Nan Gongyi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Semua yang dia lakukan adalah berkat teknik pertempuran yang terbentuk secara alami setelah bekerja sama sebagai satu tim dengan rekan-rekannya selama bertahun-tahun selain mengikuti semangat War God Hall. Pukulan itu tampak sederhana dan tidak canggih, tetapi itu benar-benar memusatkan seluruh esensinya. Kekuatan seluruh tubuhnya telah diringkas menjadi satu titik untuk melontarkan pukulan. Pertobatan naga angku bergema di seluruh surga dan bumi. Pedang itu akhirnya memotong tubuh Nan Gongyi. Itu seharusnya menjadi serangan yang pasti menang. Namun, tubuh Nan Gongyi tiba-tiba bergeser tepat pada saat dia dipotong oleh pedang. Armor perang 3 kata yang dia kerjakan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan seolah-olah itu terbakar. Api berkumpul untuk menyegel kerusakan dari luka. Pancaran pedang itu bersinar dan suara menusuk dari sesuatu yang pecah bisa terdengar bergema di seluruh pemandangan. Seseorang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang, armor perang 3 kata yang dikenakan oleh naga Hauti Douluo Nan Gongyi meledak dengan ledakan keras seolah-olah itu dilucuti dari tubuhnya. Itu memenuhi langit dengan cahaya terang. Bagaimanapun, ledakan yang disebabkan oleh baju perang berfungsi untuk memberinya lebih banyak waktu. Saat bila itu memotong tubuhnya, tinjunya juga menghantam kehampaan. Dia tidak menyerang lokasi bayangan itu tetapi sekitar setengah meter dari sisinya. Dia melontarkan pukulannya ke tempat yang tampaknya kosong, tetapi tampaknya segera runtuh setelahnya. Bayangan ilusi asli menghilang, hanya menyisakan cahaya sisa pedang. Kemudian, sosok tersandung keluar dari ruang runtuh. Seperti yang diharapkan, itu adalah makhluk abisal seperti belalang. Seluruh tubuhnya berwarna senja emas, dan tampaknya jauh lebih kecil dari abisal evil sikle biasa. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Dadanya telah ambruk dan salah satu dari 2 aritnya patah. Sejumlah besar energi abisal menyembur keluar dari lukanya. Nan Gongyi telah membalikkan tubuhnya sedikit setelah dia selesai memberikan pukulan untuk mencegah bagian vitalnya terkena pukulan. Dia mengandalkan kesempatan yang diberikan oleh ledakan armor perang 3 kata miliknya. Seberkas darah muncul di bahu kirinya. Lengan kirinya benar-benar putus dan jatuh dari langit.
Namun, darah segar tidak menyembur keluar dari lukanya. Naga angku Douluo Nangonyi yang sangat tenang telah menyegel aliran darahnya. Ada banyak detail dalam pertempuran ini, tetapi semuanya terjadi dengan sangat cepat. Hampir segera setelah Fasun Douluo Aorui dan Raja Lebah bertarung sengit satu sama lain, siluet itu muncul. Kedua peserta bertabrakan dan berpisah, baju perang 3 kata meledak, lengan Nangonyi terputus, dan lawan terluka parah. Seluruh tabrakan berakhir dalam waktu kurang dari 2 napas. Kedua belah pihak hanya bertukar pukulan sekali, tetapi itu menghasilkan hasil yang mengerikan. Nangonyi tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Aku belum kalah." Ketika pukulannya mengenai lawan, dia tahu bahwa dia adalah pemenang dalam pertukaran ini. Dia tampaknya telah mengorbankan baju perangnya yang rusak berat sebagai ganti nyawanya, dan itu membuatnya kehilangan lengan. Dapat dikatakan bahwa dia menderita kerugian besar. Namun, Nangonyi sadar bahwa itu layak dilakukan karena alasan sederhana. Lawannya lebih kuat dari dia. Lawan yang melakukan serangan diam-diam pada Nangonyi sebelumnya adalah pemimpin klan Abyssal Evil Cycle, Raja Abyssal Evil Cycle. Itu juga dikenal sebagai Kaisar Sabit di Jurang Maut, dan semua kemampuannya terfokus pada serangannya. Abyssal Evil Cycle biasa sudah sangat menakutkan, apalagi Raja Abyssal Evil Cycles. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kemampuan ofensifnya. Itu memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang yang tak tertandingi. Di jurang, bahkan makhluk yang berperingkat lebih tinggi tidak berani memprovokasi itu. Itu juga makhluk yang memiliki peluang terbesar untuk menantang 10 raja besar dalam waktu dekat sehingga dapat dipromosikan dari pangkat kaisar menjadi pangkat raja. Jika itu dievaluasi berdasarkan standar ahli jiwa manusia, kemampuan menyerang Kaisar Sabit bisa dibandingkan dengan Kuasi God peringkat Douluo batas atau bahkan mungkin lebih besar.